Alhamdulillah ya wenewe melo ka pangulongan nanigi-nigi tahu angkamo kecintaan ya rega angka kasih sayang rilalanna atinna lori nabitta na pura na singkeru alena rilalanna agama salange masyahada na yakini sahadana, maka orang itu dijamin oleh Rasulullah. Maka dia nabitta yang penting masahada umatku na yakini sahadana pasti tam surga. Maka dari sahabat namode na sempajang, maka nabitta namode. Jadi yang katu tahu dia na sempajat tapi masahada, maka ia tu tahu ijami tam surga. Demi nak kada nabitta langsung tama imon ripimatu belakangan. Akan tetapi dalam ilmu tauhid duan rupa tau dena sempajang, angka tau dena sempajang nasabak nangga isempajangnya dena wajib, maka orang ini dihukumi kafir mutlak, tidak boleh disolati kalau dia meninggal. Tapi nareko iya ro tau dena sempajang nasabak makutumi yare ganalai repa, maka orang itu tetap dihukumi Islam, cuma dia orang fasik, tetap disolati kalau dia meninggal. Ia namatu wadilai bantu konabita dengan mendapatkan syafaat. Dari situlah kalimat wassarafa waddarajata aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi syukur kini tapi dewa kada aja tak sempajang, maka nama yang penting masahada itawe na yakini sahadana angka jamina puloko nabita, dan itulah keistimewaan umatnya Rasulullah. Cuma ia komas sampajang itawe malomoi ipatama suruga, ia topa ropa mulangi paresa. Makanya tidak ada alasan untuk tidak sholat, tapi serahkan sepenuhnya. Nasabak magai nabita akan memberi syafaat kepada umatnya. Ia ro magai kesalahan napigau. Bahkan dua telu tau pandrita makada ia mitau lolonga syafaat polo ko nabita ia nari itu tau makai ega kesalahanna, termasuk orang yang berdosa besar tapi tetap dia adalah orang Islam. Makanya ia natu ampai to motot tariolo para ulama dulu denang kana peturanno narekoma pangaja iloko deceng tidak pernah mengatakan kafir denang kana kada bid'ah denang kana kada sesat. Magai nasaba sistem macalo na pake nanti Allah yang memberi hidayah. Dai pacaramai tugasnya hanya sebagai media untuk pelebangi si dia pahang yarega satu syariat dalam masalah-masalah agama. Maka ia natu ampai ni gembalengi hidayah tahu na rekomareng kalingai carama itu tetap Allah. Jadi tugaga kelebihan nostase kecuali Allah yang menurunkan hidayah kepada orang yang mendengarkan dakwah. Ya jaja lalu nang kamakada ya nu mana macara mana mainga tidak. Cuma kami itu tahu si cocok do cilinah angka tahu si salah. Itu kamakom itu ulu komedi. Tapi angka agak perlu sampaikan. Maka daya ro tahu pandrita tak riolo. Ulama dulu tidak berani menyebutkan kalimat kafir, tidak berani menyebutkan kalimat bid'ah karena magai itu rentan. Mesa tersinggung tahu orang tua dulu pakai istilah pemali. Biasa ki mangkali ngadap pemali. Pemali itu bisa haram, wadi makruh, wadi mendatangkan mudarat. Jadi dia nak kada bid'ah tapi maka dia pemali. Agak nasang tomato tariolo pemali sanre oko dau pintu
Ndak boleh bersandar di daun pintu. Pemali. Hah? Ditoga ke sandar ke daun pintu ya? Pemali ipak beni sesae isaliwa bola. Ia kopura ni mak beni aja ni pakai kecuali dicuci kembali. Pemali matokba tawe, matokba kanuku kecuali hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kamana istilah kalingan atau? Ia komelo ki mak guru itu ngangi, ternyata istilah pemali ini ada di dalam kitabnya guru tak. Bahkan yang saya sebutkan tadi nasanya tomatota pemali itu adalah hadis. Hadis. Buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin di bab terakhir. 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Ya nang kata pigau ia ruae patapulos sona dalek na tatolak. Itu hadis. Yang pertama, sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, ini penting, tangkalinga, memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kemudian yang keempat, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Yang lulukan iwajuji pakai itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis, Pak. Ini hadis dikutip oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Mega ni makun rin akan na. Mega ni. Hati-hati. Saya tahu Sengkang ini banyak pencari rezeki di pasar. Aja tak dareke ko makunri dalet tak. Maka namagi je pangalepu rasyang kamangolo de sinalepang. Kemungkinan 8 hal ini kita lakukan. Salah satunya. Yana tu ampai bahkan dalam kitab ianya dijelaskan. Memotong kuku hari Selasa itu penyakit kulit. Hari Rabu itu nakik lasa silele, penyakit menular. Kemudian hari Sabtu itu menolak rezeki selama 40 hari. Hari Minggu itu adalah musibah, balak. Jadi makanya komeki selama Senin, Kamis dengan Jumat. Itu yang paling aman. Biasa toki mangkalinga istilah capuraba. Biasa to? Mega to pasali. Dega kadalelena. Kita bisa buka kitabnya Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Dalam kitab Kansun Najah was Surur itu ada. Jadi mana sangka kita nak as-so'araba pacapurang rilalanna ulas safar taluratu 20 abalana paturu po ng Allah Ta'ala puri langie kalau dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia dan bala itu berjalan selama 1 tahun. Turunnya kapan? Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naruyasa cap waraba tapi cik dimi ulang denanya manana. Ini penting ditahu. Ada kitabnya, itu kan Sunnah Jawa Surur. Ulama ini Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi, saya lihat literaturnya ternyata luar biasa. 11 tahun di Mesir, 8 tahun di Syria, 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Kudus, kemudian masuk ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Dia menulis 1836 kitab dan diangkat menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Ini ulama hikmah. Jadi itu tomatot tariolo. Ternyata kemungkinan ulama kita dari Sengkang ini ada yang belajar sama beliau langsung. Sehingga ulama dulu itu pakai istilah pemali, sebenarnya itu dari ilmu hikmah. Nah, makanya situngan na Pak Bu, madarika tu saya akhir-akhir ini mulai madarika tak kajenna matanre pak disanganna taumatot tariolo yang banyak disalahkan. Magi pe nakada pe mali karena dia diseng kada hara gajero, makruh gajero atau membawa bahaya sehingga ya kumakada pe mali na wakili tiga-tiganya.
Iyo po makokoy magampala dito makada haram, bid'ah, neraka. Padahal masalah yang kita lakukan adalah masalah hukum, fikih, bukan tauhid. Nah itu kajian agama telu. Kajian Islam itu yang dibahas masalah-masalah hukum. Maka ulamanya dipanggil fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali. Dan beberapa mazhab fikih pasti berbeda pendapat tauhid. Dia mungkin sama. Ya ko angka manu nalapoto, na kedo-kedo na paigere. Selama masih bergerak disembeli, menurut Imam Malik halal untuk dimakan. Tapi Imam Tasyafi sudah haram. Ya ko angka manu nalapoto na kedo-kedo na paigere, maka itu tetap haram. Prinsip Imam Tasyafi, namo de mugere imatetok. Maka lasi menumpai mugere. Nah begitu toh. Kecuali panni nami polo, aje nami polo, dia naji masalah. Tapi ya kuya romano ya rappa ulunna, maka daya komuitai-tai bisi di manne tetap dimate. Jadi penyembelihan hanya mengakali, maka tetap bangkai hukumnya. Ya ko Imam Malik tidak. Selama dia bergerak, karena binatang sah disembeli dua. Yang pertama masih hidup, kemudian yang kedua ketika ada bekas disembelihan menetes darah. Ya kupura igere nang kamu darah mitio koro, berarti itu tetap masih hidup dan sah untuk dimakan. Kegan meta pakai. Yang hati-hati pakai Imam Tasyafi. Ia magalae makanan na pakai Imam Malik. Daripada mati bawang. Atau sebaliknya, ia ko manu lopo pakai Imam Malik. Ya kau nak manu pakai mata sapi. Ini fatwa gado-gado. Ini. Tapi ini bahaya babu. Ada ulama yang mengkaji dalam dunia kontemporer sekarang. Akan asam penyembeli ayam potong di pasar. Ya kau nagere manue. Napanapeta madarunge nasi tandra na mate. Berarti dia bukan sembelihan menyebabkan dia mati, tapi nasabak si tandrai. Maka Imam Malik bisa menghukumi mengatakan itu haram. Nasabah Imam Malik yang terakhir dihitung. Imam Tasyafi tadi yang awal. Jadi masih dibolehkan. Itu coba. Ini fikih. Ya kau fikih pasti berbeda pendapat. Tahu banyak pendapat. Makai nasabah ko Allah Ta'ala makada. Walizalika halakahum. Maka mematokoro pancaji. Disinilah kita harus menerima perbedaan pendapat masalah hukum-hukum agama. Maka anak komeki makutana hukum, lari loko ulama fikih, panggilannya namanya fuqaha. Hukum itu berbeda tahu mega. Pakai masker salat, pakai songkok mas sempajang, pakai jarak salat, hukuman itu monroh. Nah pangiwangi tahu. Angka makada harus rapat, angka makada boleh dengan jarak 4 hasta. Makada yang penting angka mage salinrogi atau ingae, angka makada dua-duanya harus menyentuh. Itu adalah fikih. Ya kau berbeda ki aja tak pangewang. Magai pasti nariko angka ci dicocok tetap lolongan apalah. Ya kau saleh tetap ti lolongan. Al muhti au al jitihadu lahu ajarun. Ya kau saleh batena tau pandrita malah ketetapan hukum na puramona kaji agama lolongan ngici dia palang. Ya kau saleh, ya kau 7 lolongan 2. Jadi antara 1 atau 2 pahala didapat. Kalau masalah hukum fikih. Yang kedua, angka cedeyase tingkatan. Tadi Islam, yang kedua iman. Iya nanya asal teologi. Kajian ulamanya dipanggil dengan murabbi, bukan fuqaha. Ya kau ahli fikih maka dia fuqaha. Ya kau ahli tauhid maka dia murabbi. Mazhabnya juga ada. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah. Itu terbagi. Nah. Jadi si salah tuh. Dia nawat di matu lete ya buah. Dia nawat di lete. Kajian fikih ditarik ke tauhid. Ia mega makoko pacar ramai. Dari salafi. Masalah hukum fikih dia tarik ke tauhid. Sehingga ia berbeda pendapat seakan-akan beda agama. Beda pilihan seakan-akan kafir. Itu kira waktu Jokowi bersanding si bawa Prabowo. Seakan-akan Jokowi itu adalah Cina, komunis, PKI. Si sana terpilih Jokowi, masuk Prabowo ke situ, mama komana. Fatwa hilang.
Magai karena ini tidak melihat kenri monro pikir, kenri monro tauhid. Iya mega masalah. Jadi aku mangkalian ki carama tidak boleh ditarik. Dan awat digetang ya hukumnya masuk ke tauhid. Nah, sebab magai rancu agama. Engkau payah na cidi kan tadi kajian Islam, engkau kajian iman, engkau payah sena agak kajian ihsan. Di sini ulamanya dipanggil dengan mursyid. Dan dia terbagi mazhabnya agak angka kadiriyah, angka halwatiyah. Itulah mazhabnya. Di sinilah dikenal dengan tarekat atau tasawuf. Bicara masalah agak, masalah adab. Dena wat dingada laigat tetamo ke hukum endak bisa. Hukum ditarik ke adab, tauhid ditarik ke adab, pasti keliru. Kekayasan, mapak botingi, napa mak jamak ya nak tak sungkeman bahasa Jawa. Kemudian kita sujud mencium tangan ibu dalam tauhid itu haram kalau ditarik dalam tauhid. Sebab magai tidak boleh sujud selain kepada Allah. Tapi ketika dia ditarik dalam adab berarti sujud di situ adalah penghormatan kepada orang tua. Itu bukan penyembahan, maka itu boleh. Kita coba kira. Cedek bawangi palese mancaji harangi. Nah sebab keliru menempatkan sesuatu. Makumanam itu bu, makumanam itu, mak baca dongi, angka gagai palenna. Iya kumakadai, iya andrewe, nasabari wadi nggak salama, itu keliru. Tapi kalau makanan itu untuk dipersiapkan lo kotamue, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima doanya. Itu adalah masalah doa, beda masalah makan. Tapi ya kuigatangin lo ko tauhid ya berarti makanan itu sebagai sesajen. Mancaji muslim. Cede bawa lese. Ya na tunai mega mak baca dong haram. Betul. Mereka tu baca doa haram. Mega mapaci kong kaboting haram. Padahal Imam Tasyafi mengatakan al-adatu muhakkamah. Ia tu ada narekode toga ke hukum agama larangi maka dia bisa menjadi hukum. Nareko nangga baik masyarakat maka itu baik menurut agama. Bayangkan ya Pak. Itu al-adatu muhakkamah. Jadi kong kabudaya tak bu tradisi tak termasuk tradisi maulid. Nah sebab baik tidak ada larangan dalam agama silahkan lakukan. Makom itu. Iya kota pahan nih dena nama gampang, itu kena salah, itu kena haram, itu ketemu dosa, ini jadi masalah. Ini penting. Makanya ini penting saya wasiatkan. Jadi mesti ibagi memang kedudukannya. Apa namoje tu ini tadi dalam kaitan hukum. Namo tu tak begitu? Watak kalih, tubuh kasar, pelekendrai, polok ko tanah. Ini dari tanah. Unsur manusia, air, api, angin, tanah. Maka damapit na digagat tanana, makuye. Iya ko ang katalo, ipasibata rigu, napayalik ko lakasi. Naibalender, mancaji roti bi. Tak dengi ko lakasi tak detuita rigu Manusia ketika menyatu empat unsur maka lahirlah di situ jasad. Jadi itu unsur tak angka manang. Makanya kayak terbatas. Yang terbatas adalah nafs. Makanya kullu nafsin saikatul maut. Setiap jiwa itu mati. Tapi angka dia nama itu kau tak kalewe. Keka wa nafahtu fihi min ruh. Yang ditiupkan oleh Allah, bukan khalikun. Dena pancaji pengalatar. Jadi ada ulama sufi itu guru tamakada kalau dalam tasawuf ini yang ditiupkan oleh Allah itu bukan makhluk. Contohnya begini, angka wae lai warung. Ditiupkan, boleh kenri, boleh koya, tapi ditiup masuk. Lete kagalokoro itu tidak. Tapi apa yang ada di dalam dari saya? Begitulah analogi ketika Allah meniupkan ruh kepada manusia. Tapi ingat, ruh itu ditiup kenroi. Itu ada pada rahasia. Agaknya rahasia. Itulah nurun Muhammad. Kenri dan lelene nur Muhammad na yala yolo. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin.
yolo ya tu. Yolo nur napa kita. Yana ayat na nur Muhammad. Kada ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, nur cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan, kitab yang nyata. Jadi imondri itu kita, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Kaya yolo nur Muhammad. Dan ya sange nur Muhammad kawata kalewe, itulah yang disebut manusia dengan rahasia. Yana tu nak kada angka si kiri na rahasia, angka si kiri na ruwe, angka si kiri na watakalewe, aga si kiri na watakalewe. La ilaha illallah. Ini yang bersanad. Kita coba kira. Saya ambil langkah sedikit. Mohon maaf Bu, saya tidak lama ceramah. Itu istilahnya mana kenapa isi tangan apa? Oh, jadi makie sitonganna ini penting saya sampaikan. Ia sitonganna ini dalam kehidupan ini ia tu jiwa, ia naruh rahasia. Rahasia itu sebenarnya Nur Muhammad. Ia natu nak kada laulaka ya Muhammad lama akhlakul makhluk. Seandainya tanya ku Muhammad degaga sewa-sewa upakangka. Jadi sini na ya angka kuilalan nalino, di situ ada nurun Muhammad. Ia kok kui tahu maka dete rahasia. Ia natu nang kaya sikiri rahasia. Kalau kita buka dalil-dalil tentang sikir, ternyata ada ditemukan kalimat salawat yang berbeda. Kega bentuknya fi'il madhi. Sallallahu ala Muhammad. Dena kada Allahumma sholli. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sekarang dan akan datang. Tapi ya kumakade sallallahu ala Muhammad itu fi'il madi, bentuk lampau. Maginang ke bentuk lampau yang dipakai dalam mahallul qiyam dalam kitab Barasanji. Ia na baca teh kumakade magai nasaba sallallahu ala Muhammad adalah salawat nur Muhammad. Nasaba de pancaji aliman lahiran na nabita napai nurna nasalawa memang na malaikae. Maka salawat sebelum jadinya jasad adalah sallallahu ala Muhammad. Jadi mani watak kaliman lahiran na nabita napa na baca malaikat Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jelasnya ya rumah salawat lauri nabita makai garupana. Tapi salawat yang paling sempurna kata Nabi adalah salawat yang ada pada salat tahayyat terakhir. Pacapuranna di tahayyat toh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina bil alamin innaka Hamidun Majid. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Itu yang paling afdal. Tapi angka sahabat puji-puji lori nabita menyebut namanya Nabi yang agung dan Nabi bergembira karena itu. Yana tu ampai makalat da tuega rupanna salawat, termasuk salawati bil qulub, salawat dia banyak sekali. Puji-pujian. Magai karena itu tidak dilarang dalam agama. Ini mani kayak kami baca. Miki maka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad silakan. Miki maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad silakan. Miki baca Allahumma sholli ala Muhammadin anabi la ummi wa ali wa baraka wa sallim silakan. Miki baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat silakan. Memi makada sallallahu ala Muhammad jadi betul. Siapa kan dibaca semakin banyak semakin bagus. Magai ibadah yang paling mulia adalah salawat, bukan solat ya, salawat ibadah. Karena lain nusuk, lain solat. Makanya dalam solat maka daki inna solati sitongat-tongan na sampajaku wa nusuki dan ibadahku. Ibadah yang paling baik adalah salawat. Magai pede megai pede makanjai. Makanya di bulan Maulid Rabiul Awal kita harus banyak bersalawat. Tapi kayak masalah walau di nabita. Sambil berjalan baca salawat. Ya komeloki ko dene bilang cukup baca saja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Aja ndak usah dihitung. Ya komeloki malai wirid ya hitung. Mesti bilang. Ko wirid, nah sebab wirid ditentukan jumlahnya.
Kapan waktunya dibaca? Bisa dibaca sampai 6.666. Itu sudah masuk tarekat, bukan hadis. Tapi engkau sahabat masalah mereka makan Nabi, mampukah engkau lebih dari itu? Yang mengatakan mampu, Nabi mengatakan lebihkan. Jadi namo itu 24 jam masalah wakil. Ternyata orang yang pernah mimpi ketemu Rasulullah adalah orang yang banyak salawatnya kepada Nabi. Saya baca kisahnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Wattunna nuki kita hiyalumidin. Engkau murid nama kutana. Ya Syekh. Kenapa magi nang kau kilalan na kita tahiyalumidin ini? May galada hadesa din na kanarampi to panrita leng. Betungan na napertanyakan ikadudukan na ternyata ka hadesa malamay. Ternyata ka hadis dhaif ya. Magi nang ka hadesa ko din nang kanarampi ulama lenge. Degago ko kita lenge. Agana sa Imamul Ghazali. Saya tidak menulis satupun hadis dalam kitab Hiyalimiddin kecuali saya sudah hadapkan langsung kepada Nabi. Jadi pura pangulok ko Nabi tamak kada manas sagay di pawiya Rasulullah. Nanti Nabi mengatakan iya napalawuki itu hadisa. Jadi ya roto panriterio ya kumamimis sang hadisa asa atau de langsung ko Nabi ta napangulok ko manipis runtuk Nabi ta. Yo potawe makokoe nang kalinga minamaka raja wanam lemah. Dhaif. Nah, ini yang banyak. Makanya yang kita naik apa bu? Hadis malam magah. Kada diri sangitannya ke ahli hadis. Karena yang tahu lemah tidak lemah itu ahli hadis. Ya kok komilet tope cukuki belum tentu. Makanya Imam Tasyafi mengatakan jangan sekali-kali mengatakan berani mengatakan degaga dan lelena kecuali engkau sudah membaca 600.000 hadis Nabi. Ya ko pura ni mo baca an-ratuna sabbu hadisan na nabita wadi no makada degada lelena karena kau sudah membaca dalil. Tapi ya ko siratu mi mo baca makada degada lelena yana tiasa tau pusa na pacio tay pusa. Nah, ini adik-adikku yang di Asadia harus banyak. Sekarang ada yang mudah. Bisa kita mengambil 9 kitab hadis di Google itu ada. Sahih Bukhari Muslim, Sunan Nasai, Tirmizi di situ ada. Jadi langsung nomor satu semua. Itu nomor 2 semua itu bagus. Jadi makokwa mak gure pak kutubi malikita na yang ensiklopedia hadis Nabi itu yang 600.000 hadis Nabi di dalamnya itu harganya 8.700.000 28 jilid. Itu sih di meter si tengah. Ya. Itu 8 juta lebih. Melo padalin na motor baru cik. Kalau kita ambil di Google cukup punya data hanya 24 MB. Itu harganya tidak cukup 500 rupiah. Bayangkan ini teknologi makokoba. Jadi mudah sekali anak-anak kita belajar makokoba. Banyaklah membaca. Cuma masalah harus bersanad juga ilmunya. Makanya kong tahu pandrita pole, angka pole Jawa, termasuk guru tak kemarin datang ke Sengkang. Habib Makkah, Mursyid Tarekat Khalwati Yusufi Al-Makassari. Itu datang ke Sengkang. Beliau itu dalam Mursyid Tarekat dan ulama. Di Sengkang ini engkau guru tak. Ada guru tak di sini yang luar biasa. Dan itu diakui. Dan masih hidup. Menyambung sanad. Anak-anak yang di Asadia, magi na isuro anak etamu ko Asadia masih sekolah. Karena guru tak saada nyambung sanadnya dengan Rasulullah. Dan mengajar di Asadia Sengkang ini pernah tinggal di sini dan bersanad ke murid-muridnya. Jadi anak-anak yang belajar di Asadia ilmunya itu bersanad tembus ke Rasulullah. Mereka itu tahu dia paham. Nasabak guru tak Haji Asad yang belajar di Mekah langsung belajar. Sahabat mengajarkan kepada tabiin, tabiin turun ke tabiin, kemudian turun lagi ke bawah, kemudian disitulah guru belajar. Nah, pendatang ke Sulawesi Selatan, masuk ke Wajo, tinggal mendirikan pesantren Asadia, kemudian mengajar murid-muridnya di sini banyak yang sukses, ulama bahkan seluruh Indonesia, di mana kita cari di situ ada Lumi Asadia. Magai barakat na gurutta. Tapi sekarang anak-anak kita denawat dilalai, magai nasabah itu sanad jangan sampai terputus.
ilmu anak-anak kita di sini tembus ke Nabi. Tapi ada kekurangan, nah, dia tidak menyambung energi. Itu yang banyak. Kaya sadena sambung energi, magi lampu Pak Bu na tuwa kilala sige. Padahal pusatnya ada di Bakaru. Tahu? Pusat listrik angka ko Bakaru. Tapi mana kau Sengkang ipatuo? Kenapa? Karena ada jalur yang tembus dari Bakaru sampai ke Sengkang. Energi yang masuk itu adalah strong. Makanya anak-anak Asadia harus mengirim patihan runtut sampai ke Gurutta Keajasan. Supaya dia mendapat energi itu. Ya kodena pakai ero denu lelolonga berkah. Saya kasih tahu memang. Itu kuncinya kalau mau dapat berkah. Niga Gurutta Pak Guru Ki Makokowe, kemudian siapa gurunya yang mengajar, kemudian siapa gurunya tembus ke Gurutta Saada, kirimkan Fatihah itu. Bersanad ke situ. Maka jalurnya itu akan nyambung. Apa ia kau terputus sih? Mohon maaf. Pasti berkah nanti ding. Itu mudah. Ya penting sampaikan ini ilmu sebenarnya Pak, ini ilmu tasawuf. Cuma jarang orang amalkan. Mengirimkan Fatihah kepada orang meninggal. Makanya Gurutta Profesor Dr. Nasaruddin Umar aganasan. Ya kong katau panrita nasa ngalena, nade pagaga tau mate guruna, tanya pa ulama itu, ustaz mo pa. Maka ya setau mate guruna, bermimpi ketemu Gurutta Saada, bermimpi ketemu Gurutta yang sudah wafat, maka dia mengajarkan ilmu. Itulah namanya ilmu yang didapat dari orang yang meninggal. Dan itu hal biasa di kalangan ulama. Ini penting. Namun ibu-ibu ini kan alumni Sadia, mereka cuma kadang terputus. Makanya kendro-kendro kilo, loki katau pandrita rentut runtuk ki buruna, kirimkan Fatihah, kemudian berdoa. Sampai sanad kirim ke Rasulullah. Kiringan Fatihah Nabita. Saya tadi di awal langsung mengatakan ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Sesekali kita kirimkan Fatihah Rasulullah. Iya tomatot tadi lo. Karena makanya Nabi tak, ini sunnah Bu, jangan tidur kecuali membaca suratul Fatihah 4 kali. Akasiata baca Fatihah komeki matinro? 1 kali, tambah lagi 3. 1 kali kepada Rasulullah, 1 kali ke ibu bapak, 1 kali kepada muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat al-ahya'i minhum wal amwat, kemudian 1 kali untuk diri kita, anak kita dan keluarga kita. Itu pas 4 kali. Siagaikan nasal lengaroni salamakunrai mukmin laki-laki mukmin perempuan ya ku 50 juta kilala nalino ya rikiringa Fatihah barakat na rewa lokuridi. Pak ya kuidi memillo do makoko marajini. Magai mega di dosa, mega di panghalang, makanan belum tentu bersih, kemudian wad dijaji deni pasusakana pacecerangi sempaja dina makanja jauh dari kehusuan mega di dosa pigau mega ni anu makaleliangi jama doa mo ko dijaji mabela maka magai harapkan doanya malaikat makon itu Pak ya ko dena yero doanya anak kecil yang belum balik suri milodong kemudian kita makami magai anak kecil yang belum balik itu wali Allah ijabah doanya magai nasabak lega dosana hukum itu. Jadi ulama itu cari cara pikir carana. Nawat di malolongan. Nah, kira itu penting. Kemudian saya kembali. Ya Nabi Muhammad SAW diperingati hari kelahirannya, bukan kematiannya. Ya kau tahu tuh, kau tahu ulama kita agak. Amat jangan Nabi itu haul 1 tahun kematian Gus Dur. Kematiannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kematiannya Ki Ahmad Dahlan. Makanya dikatakan haul 1 tahun kematiannya. Magina tuli amatiangan nami peringati. Dikenang karena pada saat dia hidup. Tapi Nabi tak bukan kematiannya. Agak apa pada saat dia lahir. Itu pesan bahwa Nabi tidak pernah mati untuk umatnya. Selalu hidup untuk kita. Nah, itu. Jadi tapi mega ki masalah ala kunabita. Kemudian ini yang ketiga, ini yang paling penting. Rewa kape mang iya roi di ona alewe Bu ya watakalewe andrena aga makanan kasar wadi jajin andre wadi burasa wadi soko andrena watakalewe tapi ya komalase watakalewe namona sumanu ciato tama cetama magai malase watakale air putih 1 gelas dena melo tama magai malase watakalewe
Tapi angka bahaya. Ia kuruwe malasa. Napay telu ayat na baca imangi makarani. Betungan na rokok no. Tahu malasa tinayat. Iya. Padi watakali ko malasay. Nasaba andre na ruwe. Bacaan Al-Quran. Sikir. Ya ko tasbih. Napay cicam macan na bilang-bilangnya na takden na. Berarti malasay atita. Iya ko mangaji kinanapay silampat at cakarudo, malasa ya tita. Iya ko angka iman napay ayat na baca, apa ayat na baca, masemen ni betungan na roko no, tau malasa tinay ito. Meloy buray. Nama kiro, nasaba iya ko malasa si dia gaga, tidak bisa masuk makanannya. Watakale malasa, namona supalak ko atau tama. Iya ko atie malasa, sikir tidak bisa masuk. Bacaan Al-Quran tidak bisa masuk. Itulah sehingga mesti lay burai atita. Cara napeko bate burai sikir dan solawat. Cuma ya sikirnya maka daka onna. Saya coba kira. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya rumah sikiri napatenang hati. Tapi pertanyaan, ya kuma sikiri ki dan dia tenang hati tak ke salah. Hati ga salah, sikiri ga salah. Atau kek kan? Itu kira. Dan coba kira nama Nabi. Kami kan tahu la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu napatan hati. Bahkan wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Napai maka dapat balnya Allahu akbar, Allahu akbar. Tapang kami malah ngokwe. Pada tahu si Chandring kita pesan na Chandrina. Wih, ya anu, maku itu karena ada getaran. Tapi ya kode gaga berarti enggak masalah. Tidak konek. Ya kode na konek berarti ketat tutup. Ya kon ketat tutup berarti enggak macarepa. Ya ko macarepa mesti bisa. Peko batik bisa. Inilah pentingnya. Mulai dari wudu, mulai salat sunat taubat, kemudian awali dengan kalimat la syahadat. La ilaha illallah, kemudian istighfar. Maiga pasusunna. Iya ko awumi wadding ipacuru nyo kurinso niya kamenre lega ni carepana. Tapi iya ko darauti denmelo. Ipacuru calega, igalulu calega, alay ramme pamakbani pa yato. Nah itu coba kali. Makko mati itu ati ko malasay. Iya tabaca la ilaha illallah, la ilaha tidak ada. Tapi ini la ilaha illallah aja tabaca bang. La ilaha illallah, la ilaha. Kan baca la ilaha illallah. Coba kare. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Agak zikir la ilaha illallah yang bersanad, dan inilah yang diajarkan turun temurun para ulama sufi. Tangkelingi kare. Istilahnya saya tidak minta untuk diikuti, tapi tangkelingi. Kemudian amalkan nanti malam atau nanti subuh. Ya komoto ki ko subuh matu ta coba kare. Itu si salah ladap. La ilaha illallah. Tak coba gere. Malampe istirahat sejenak, kemudian kemudian tabal Allah. La ilaha illallah. Tutup mata. Cukup 7 kali kita baca, pasti itu merinding. Magai. Karena itulah zikir yang konek dengan kalbu. Tes itu. Ya kau makan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau ya kasih ratu nih dia mau pakai la ilaha. Ini yang jadi masalah. Sini pentingnya zikir. Makanya kalau belajar fikih cari guru fuqaha, kalau belajar tauhid cari murabbi, kalau belajar zikir cari mursyid. Maka tarekat itu penting dalam agama. Karena mursyid adalah tempat menyambung sanad ke Rasulullah. Mengambil zikir ala ilmu pak disangange denak ku YouTube pak disangange denak ko boe. Seandainya pak disangange ku HPW ya ni bawa HPW irisatonya gagay. Seandainya pak disangange okui boe ya na punay na bo na irisan ni, tapi bukan di situ. Kendroy al ilmu fis sudur yaitu pak disangange okui atin na tau pandrita. Itulah makna kalimat al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya Nabi. Kendroy kalbunya ulama tempat mengambil ajarannya Rasulullah. Itu penting. Jadi wadi mak guru ku YouTube tapi nyambung sanad ke gurunya. Kega
Ya rustase tak kalinga cara mana ku YouTube sesekali harus ki ketemu. Istilahnya mesti si runtuk ki. Saya sarankan ada satu penceramah muda itu yang sangat hebat sekarang. Itu Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim. Saya sampaikan ke anak-anak Asadia, buka channel YouTube-nya beliau, pelajari. Dia ahli tarekat, mengumpulkan beberapa aliran tarekat, dan dia adalah ulama kasyaf. Kemudian yang kedua, dia adalah ahli filsafat, juga sekalian ahli hadis, termasuk guru besar. Sebenarnya beliau banyak belajar dengan ulama yang bersanad itu. Dan itu sangat mudah, melulumupah. Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim namanya. Itu luar biasa ceramahnya. Dia menggabungkan antara tasawuf dengan filsafat, dengan fikih. Dan itu luar biasa. Karena dia adalah juga termasuk ahli hadis. Makanya, ya tu makoko abu menyamang. Namo komi bola tamanonto ceramah hebat toh. Namo dena tolo masigi. Cuma ya kong kapacarama makoe, kita datang untuk mengambil sanad keilmuan. Nasabak si sale itu kumakada biasa wang kalinga, siwa makada biasa wita langsung. Si sale itu mengambil sanad istilahnya. Energi itu harus nyambung. Itu ampai guruta di Asadia, di Masjid Raya, di Asadia ketika mempengajian ini, mimbar duduk dia pakai. Tahu? Di pondok itu bu mimbar duduk, yaitu mimbar tudange, itu mimbarnya Nabi. Yang ada sedikit penghalanya, kemudian duduk di situ magai. Kepalanya anak-anak lurus dengan kalbunya ulama. Sehingga itu energinya langsung masuk. Kalau di atas mimbar begini itu agak berat. Si salah memang tuh. Makanya itu teh si salai barakak na pengajian tudange, si bawa cara terbuka. Memang karena kepalanya anak langsung tembus dengan kalbunya ulama. Si saleh. Itu yang itu barakah. Makanya guruta itu tradisi dia saja tidak dibuang itu. Makanya dia nak pakai mimbar lopo tapi tetap mimbar duduk. Itu yang sunnah. Kemudian yang kedua, itu mudah menyambung energi berkah ke guru-guru kita. Nah, itu. Jadi harus ditahu. Dia itu tuh nang kagak kata rubah bawang apa itu denite mata kasat. Kemudian yang terakhir makuye iya nabita nasabak makadake ona nur Muhammad, itulah rahasia ditiupkan oleh Allah masuk ke dalam diri kita. Sebenarnya kan ulu mim aroh ha pinggul mim ajewe dal tulisannya Muhammad. Jadi itu tahu okina Muhammad. Makanya sebenarnya iya ko tahu makanja pahana denang kanauja itawe namo magajana modele nataya nam modele tahu mode naujai magai karena dia sebenarnya di situ ada tiupan dari Allah, di situ ada rahasia nur Muhammad. Ya kumujai dua hal ini sebenarnya yang kau hina. Dia tu ampai denawat diuja pada tarupa tahu nasabak magai di situ ada nur Muhammad. Allah menciptakan seperti itu. Jadi aja tak masalah kau nggak tahu makaliliang, nasabak magai. Memang manusia diciptakan begitu. Saya pelajari satu ilmu sederhana bau, kabo na guru tak biasa rupake. Jadi memang ya metode tahu apa ang kami matona tu modele na. Namo tu sanging kameneto modele itu ang kato. Maka dia tahu make mako memang tahu mereni salah-salah makasilasi. Ya, apa kalau? Ang kami matuto ko kita. Ya nang katau madani ko mabelay, ya ko tuday si babay di maraja, ya tau make tu matandra kala-kalasin na. Aja mo si bawangi dangkan nakalasyak ko. Tiya sa marani salah-salah. Ya nang katau buku ingat na, makalasila si toto. Ito. Ya nang katau malampe ang putuna pacan ringat. Ito. Ang kamana tu narampe guru ta. Yan ang kataw malabba arona masagat. Di nasoro to kong kalagang. Napay natiro to ampe to pandrita napay natiro nang kataw maraja ulun na mabulla mata na macicit. Aja napay natiro na sa ito makumemanya. Jadi makanya Allah sudah menciptakan takdir Allah itu sudah diciptakan begitu. Cuma akan rinaba di madeceng. Kalau iman masuk ke dalam, distel menjadi baik. Ya kolappa itappa na reway si paaslina. Jadi iman itu adalah alat kontrol. Magi tappa na tulilaw ilalang, apa ang kami mato potensi na tetas salah.
Makanya ulama narekong katau minaw nasak dali na miya tunala. Magay nasaba dia sudah yakini bahwa ang kami matumakor. Maku itu ang peto padre tede na kanasala nito nasa tau mako memang. Itu natarima makoro tapi ya kung kay tapa maka yan didina itu adalah iman. Pekwi cara nang tuli makanja tapa na nasaba tak de manang iya tu sipa masalah. Tapi iya na masu tapa muba pe mangaslin na. Itu maku itu. Jadi iya na mesti tapahange. Jadi sa barak ibu titay lakay takado mako me makasya lakay. Kwe tau mako me made batungan na ang kami matutu. Nah, inilah takdir Allah yang telah diciptakan kepada manusia. Dena wedding diganggu gugat. Maku itu. Jadi itu ampai namo tu maki buah tahu pak bu katolalan nako kita dia sana cermak gurutta. Ya koto me maki buah tahu naimon rinne sataki buah ya tu makar ji pa pesantren. Madari kolai pesantren yolo latu bola na rewat na indok na. Ya. Suruh lo mangaji na liwang ngon nge mangaji. Mangaji si tau chat temak. Magay purai sataki buah. Ya komelo ki anak-anak masijab mampahang agama magampat tama pesantren deta suruh tam pesantren alena melo tama imon rina loro taki buai. Mon rina loro apa iya ki mon rina loro taki buai insyaallah ko jaji ya tu anak-anak itu kan cinta agama. Deta suruh ma pesantren na pesantren itu sudah diteliti ulama kasyaf. Tapi angkal ala makanja komelo ki matandre papujin na kupong Allah Ta'ala cinampak na pahat tauhid tinggi kecintanya kepada Rasulullah dena maraji tapak guru agama alina mematomelo mak guriwi takibua iyolona atau imonrin na subuh. Disitulah jalannya para nabi angka tu onronna tapi makadaki terlambat nanya Pak Ustaz. Anak tatona tapak guru akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.